Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas the most and the greatest love story di dalam Jin Yong Universe di antara Guo Xiang dengan Chang Sanfeng. Pastikan teman-teman untuk subscribe agar tidak ketinggalan dan menjadi yang terdepan dalam menikmati konten-konten pembahasan usia kami yang lainnya. Cinta indah yang tak bertepi di antara Guo Xiang dan Chang Sanfeng ini yang kemudian menjadi legenda di Jin Yong Universe, melebihi legenda sang pendiri Chuanzhen dan kuburan kuno, bahkan melewati legenda kisah percintaan sang pendekar besar Raja Wali bersama dengan sang naga kecil. Semuanya ini dimulai dari akhir kisah kembalinya pendekar Raja Wali saat di pertemuan Huasan. Kala itu Chang Chunpao, nama kecil dari Chang Sanfeng, diajari oleh Yang Guo 3 jurus untuk mengalahkan musuh. Dan setelah pertempuran sengit, Guo Xiang datang dan melihat Chang Chunpao berdarah dari luka di kepalanya. Jadi dia mengeluarkan sapu tangan dari tangannya dan membalutnya. Chang Chunpao yang merasa bersyukur dan ingin mengucapkan terima kasih, tetapi ketika mata Guo Xiang bersinar dengan air mata, hatinya terasa sangat aneh. Chang Chunpao tidak tahu mengapa Guo Xiang bersedih, tapi kata-kata terima kasih tidak bisa diucapkannya. Di kesempatan lainnya, Gunung Shaoze di Henan cukup curam, tetapi jalan gunung adalah kolom panjang dari tangga batu yang lebar, skalanya luar biasa, dan proyeknya benar-benar tidak kecil, dan itu digali oleh Cao Chong dari dinasti Tang demi kuil Shaolin. Panjangnya 8 mil, Guo Xiang naik keledai hijau dan melihat 5 air terjun di gunung yang berlawanan, manik-manik terbang dan percikan batu giok, bergegas turun dan kemudian melihat ke bawah ke pegunungan seperti lintas semut. Saat berbelok di sepanjang jalan pegunungan, terlihat dinding kuning dan ubin biru di kejauhan. Menurut deskripsi dalam buku, sejak muda Chang Sanfeng sudah menjadi terkenal. Ia menjadi Grandmaster utama di Jianghu dan pencapaian ilmu silatnya sangatlah sulit untuk mendapatkan tandingannya. Perlu dicatat bahwa Chang Sanfeng hidup selama lebih dari 100 tahun tetapi tidak pernah menikahi seorang istri, dan meskipun dia memiliki 7 murid utama, dia juga tidak meninggalkan keturunan. Mengapa Chang Sanfeng tidak pernah menikahi seorang istri selama hidupnya? Sebuah pertanyaan yang begitu sering ditanya kepada para fans dari serial di Tian Tu Long Zi. Hanya saja jika kita mencermati dengan seksama dan saat membaca nama 7 muridnya bersama-sama, kita akan menemukan petunjuk di dalamnya dan memahami sebuah hal yang sangat memilukan hati Chang Sanfeng terhadap sebuah percintaan. Kita mengetahui bahwa Chang Sanfeng, aka Chang Chunpao, adalah seorang murid yang sangat cerdas. Dia sudah menyelamatkan Shaolin dari ambang sebuah penistaan terbesar dari He Zhutao. Kita juga mengetahui Chang Sanfeng juga dibawa keluar dari Shaolin oleh gurunya, dan kemudian dia semakin mendalami Ciu Yang Shen Kung dari gurunya untuk yang terakhir kalinya. Selain ilmu Ciu Yang Shen Kung yang sudah dipelajarinya dari umur 10 tahun, dia juga mempelajari Lohan Fish yang didapatkan dari boneka lohan besi yang diberikan oleh Guo Xiang si sesat cilik. Guo Xiang memberikan Chang Sanfeng sebuah gelang yang dipakainya untuk membiarkannya pergi ke Xiangyang untuk bergabung dengan orang tuanya, dan keduanya berpisah dan tidak pernah bertemu lagi hingga akhirnya Chang Sanfeng mendirikan Wutang di usia 60 tahun. Sebagai salah satu dari 6 perguruan di Jianghu yang terkenal, Wutang memperbolehkan sebuah pernikahan. Wutang bukan hanya sekte seni bela diri, tetapi juga sekolah Tao. Menariknya dibandingkan dengan sekte Chuanzhen, sebuah aliran Tao yang sangat mematuhi aturan dan prinsip, aliran Wutang memiliki banyak perbedaan dalam hal praktik dan peraturan. Salah satu perbedaan terbesar adalah bahwa sekte Wutang tidak melarang muridnya untuk menikah dan berkeluarga. Wang Chongyang, sang pendiri sekte Chuanzhen, membuat peraturan yang sangat ketat untuk perguruan tersebut. Salah satunya tidak mengizinkan murid-muridnya untuk menikah. Hanya saja muridnya Mai dan Sun Bu'er pada awalnya adalah sepasang suami istri, dan setelah bergabung dengan perguruan Chuanzhen, mereka juga akhirnya melepaskan hubungan antara suami dan istri. Perguruan Wutang tidak memberlakukan batasan dalam hal ini, jadi murid Chang Sanfeng seperti Song Yanqiao, Chang Cuishan, dan Yin Liting semuanya menikah dan memiliki anak satu demi satu.
Yang menyedihkan adalah bahwa murid-murid Chang Sanfeng semuanya mendapatkan wanita hebat untuk diperistri satu demi satu dan memiliki anak. Tetapi Chang Sanfeng sendiri tidak menikah hingga akhir hayatnya. Chang Sanfeng secara alami tidak berpikir bahwa menikahi seorang istri dan memiliki anak akan mempengaruhi kultivasinya. Jadi apa alasan mengapa Chang Sanfeng tidak menikahi istrinya seumur hidup? Chang Sanfeng hanya menerima 7 murid secara langsung dalam hidupnya, dan muridnya ini semuanya belajar ilmu silat dari Chang Sanfeng sejak masih kecil. Ada hal unik bahwa nama mereka semua diberikan oleh Chang Sanfeng, dan jika kita membaca nama 7 muridnya bersama-sama, kita dapat melihat sekilas alasan mengapa Chang Sanfeng enggan menikah dan memiliki anak. Nama-nama dibaca secara berurutan, maka setiap tempat kejadian di pertemuan saat dia di masa kecil akan muncul. 7 murid Chang Sanfeng semuanya menerima transmisi sejati Chang Sanfeng, dan orang-orang Jianghu menyebut mereka Seven Sons of Wutang. Mereka adalah Song Yanqiao, Yi Lianzhou, Yi Taiyan, Zhang Songxi, Zhang Zuishan, Yin Liting, dan Mo Shenggu. Sepintas tampaknya tidak ada yang istimewa dari nama-nama ini, tetapi nama mereka lebih sesuai dengan gagasan Taoisme tentang ketenangan dan kelambanan. Dan ketika kita membaca nama 7 orang ini secara bersamaan, maka sebuah pemandangan muncul dari rangkaian kata tersebut. Sebuah peristiwa bahwa itu sunyi dan dingin dan juga secara diam-diam mengungkapkan kesedihan yang tersembunyi di hati Chang Sanfeng. Apakah itu perguruan tinggi Xie Huasan dan lembah Qingxi yang berdekatan dengan kuil Shaolin? Mereka mewakili masa lalu Chang Sanfeng yang tidak dapat kembali lagi selamanya. Saat itu dia masih remaja dan di usia yang sedang bertumbuh. Dia bertemu dengan gadis muda Guo Xiang yang membuatnya tidak bisa melupakan untuk waktu yang lama. Namun Guo Xiang yang hanya memikirkan Chang Sanfeng di dalam hatinya, tetapi tidak menaruh Chang Sanfeng di hatinya, tetapi memiliki gagasan untuk tidak berani melupakan Yang Guo. Kita dapat melihat bahwa satu-satunya wanita yang bersinggungan dengan Chang Sanfeng adalah Guo Xiang. Chang Zhenren adalah pribadi yang telah berada dalam kehampaan selama beberapa dekade dan tidak pernah menikah atau memiliki anak dalam hidupnya, selalu meletakkan lohan besi yang diberikan Guo Xiang di tubuhnya. Bahkan jika itu karena lohan besi inilah, Chang Sanfeng mengalami perubahan besar dalam hidupnya dan harus meninggalkan Shaolin. Pada saat Chang Wuqi mengambil buku rahasia yang tersimpan di Gunung Pudu di Pulau Persik dan menyerahkannya kepada Chang Sanfeng, lelaki tua yang sudah berusia lebih dari 100 tahun itu tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah tulisan tangan Kuo-Ching dan lainnya, seorang pahlawan hebat yang dia lihat ketika dia masih remaja, dan ini sudah beberapa dekade yang lalu. Seketika bayangan dan kilasan seorang wanita bernama Guo Xiang yang ada di dalam pikirannya berkelabat dan juga telah meninggal selama bertahun-tahun. Dari seorang remaja yang berlatih di Shaolin dan masih muda dan naif hingga mencapai Grandmaster yang telah mencapai ilmu silat tertinggi dan mendirikan perguruan, temperamen Chang Sanfeng dalam waktu telah banyak berubah dan dia dapat dianggap memiliki karirnya sendiri. Namun yang menyedihkan adalah bahwa setelah bertahun-tahun Chang Sanfeng masih sendirian, tidak pernah menikahi seorang istri dan memiliki anak. Mungkin bagi Chang Sanfeng meskipun takdir tidak bisa dipaksakan, dia tidak mau melawan kehendaknya sendiri dan dia akan terlibat dalam masalah ini. Dari nama yang dia berikan kepada 7 murid dapat dilihat bahwa Chang Sanfeng memang penyayang, tetapi tetap saja dia bunga jatuh yang sengaja mengalir dan kejam. Kenapa Chang Sanfeng tidak mengejar Guo Xiang di sepanjang hidupnya? Ada 3 hal yang akhirnya menghentikan perjalanan cinta Chang Sanfeng kepada Guo Xiang. Dan mari kita lihat analisa yang diberikan oleh penulis artikel ini. Guo Xiang ini dapat dikatakan sebagai gadis yang periang sebelum usia 30 tahun, Guo Xiang yang cerdas dan pintar, dan Guo Xiang yang mengetahui dia jatuh cinta kepada Yang Guo. Dia adalah founder dari Emei. Poin kedua, ketua Emei kedua bernama Feng Ling Sitai, yang berarti bahwa Guo Xiang sangat mencintai Yang Guo dan tidak dapat melepaskan diri darinya. Kata Feng Ling mengacu pada Feng Ling Tu, dan cinta tak terlupakan Guo Xiang untuk Yang Guo. Feng Ling Tu adalah tempat di mana Guo Xiang pertama kali bertemu dengan Yang Guo dan tidak pernah dia lupakan. Poin ketiga, kepala ketiga adalah Micie yang berarti kepunahan. Kata kepunahan mengacu pada Guo Xiang setelah usia 40 tahun, dia memutuskan hasratnya dan menjadi seorang biarawati. Sejak itu cinta tidak ada hubungannya lagi dengan dia.
Nama-nama dari 3 kepala sebenarnya menyinggung 3 tahap kehidupan Guo Xiang dan menyinggung karakter Guo Xiang dalam 3 tahap hidupnya. Dia berubah dari Guo Xiang yang naif menjadi seorang wanita yang terluka oleh cinta, dari seorang wanita yang mengasihani diri sendiri dengan kuing menjadi seorang guru yang putus asa. Setelah berjalan selangkah demi selangkah, Guo Xiang berangsur-angsur hilang. Saya telah kehilangan sifat saya, tetapi saya menjalani hidup saya sendiri dan tidak lagi menyakiti diri sendiri karena emosi. Itulah yang Chang Sanfeng mencoba merasakan. Meskipun Chang Sanfeng sangat mencintai Guo Xiang, dia tidak bisa mengejar Guo Xiang yang tidak bersalah dan penuh kenaifan pada saat itu. Bagaimana Chang Sanfeng yang akan menjadi ahli penghancuran dan keputusasaan di masa depan hanya dengan mendapatkan hatinya? Untuk melihat seberapa dalam cinta Chang Sanfeng kepada Guo Xiang, sebuah kalimat yang dia katakan ketika dia berusia 110 tahun memberikan jawabannya. Apa yang dia katakan kepada Yi Tayan ketika dia berusia 110 tahun membuat matanya berkaca-kaca. Bahkan jika dia bisa melakukannya lagi, Chang Sanfeng akan membuat pilihan yang sama karena dia laki-laki dan dia mencintai Guo Xiang. Nama Guo Xiang berasal dari pemberian orang tuanya yang menjaga kota Xiangyang dengan segenap hati. Dia cantik dan heroik dan penampilannya sudah sangat mirip dengan ibunya Huang Rong dan neneknya Feng Heng. Karena gaya dan tipikal seperti orang tuanya, dia baik dan cerdik, yang mana kata cerdik seringkali diartikan menjadi licik. Kemudian lagi dia memiliki temperamen yang aneh seperti kakeknya Huang Yause. Maka kakak perempuannya Guo Fu mengatakan dia adalah Tong Xie kecil. Masuk akal bagi Chang Sanfeng untuk menjadi emosional dengan wanita seperti itu. Chang Chunpao belum pernah melihat banyak wanita dalam hidupnya dan karena berada di kuil Shaolin kemungkinan melihat seorang gadis sangatlah kecil. Guo Xiang memberikan impresi yang sangat luar biasa kepada Chang Sanfeng kecil pada waktu itu saat mereka bertemu di Shaolin. Hubungan Guo Xiang dengan Chang Sanfeng mungkin hanya hubungan teman biasa, tetapi setelah pertemuan puncak dengan Huasan, riak muncul di hati bocah itu. Ditambah dengan pertemuan kembali di Shaolin 3 tahun kemudian, sepasang arhat besi dikirim satu sama lain dan gelang dan mereka langsung disimpan sebagai benda pengingat. Deskripsi di dalam buku menuliskan, Guo Xiang mengulurkan tangannya dan menyerahkan sepasang pielohan yang diberikan Wuse padanya. Chang Chunpao tidak berani menjangkau untuk mengambilnya. Guo Xiang meletakkan lohan di tangannya, melompat dan naik ke punggung keledai. Guo Xiang melepas gelang emas dari pergelangan tangannya, menyerahkannya kepadanya dan berkata bahwa gelang ini ke Xiangyang untuk melihat orang tuamu, mereka akan memperlakukanmu dengan baik. Selama ada orang tuaku, para biksu kuil Shaolin tidak akan mempersulitmu. Jangan menyinggung Guo Fu, kakakku lebih temperamental. Jika dia salah, dia tidak akan mengakuinya, tetapi kamu hanya harus patuh. Jangan meremehkan loh, kedua arahat besi pemberian Guo Xiang ini ada misteri yang tersembunyi di dalamnya. Karena apabila bracket mesin dibuka, maka dua arahat kecil dapat melawan satu set penuh arahat Shaolin. Justru karena inilah Chang Sanfeng sendiri mulai belajar ilmu silat dari sini, yang mana seharusnya tidak dia pelajari. Chang Sanfeng melarikan diri dari Shaolin karena Guo Xiang. Ada yang menduga bahwa Wutang kemudian didirikan untuk Guo Xiang. Karena jika seorang pria ingin menaklukkan hati wanita yang dicintainya, dia harus membuat dirinya lebih kuat. Sebab Chang Sanfeng mendirikan Wutang di usia 60 tahun, Emei didirikan Guo Xiang saat Guo Xiang berumur 40 tahun. Emei adalah sebuah perguruan bertumbuh begitu cepat hingga mencapai ke posisi tertinggi di Jianghu. Selain itu, Qin Yong juga menambahkan sepasang pasangan muda untuk bertarung selama periode waktu ini. Tidak sulit untuk menemukan bahwa ini sebenarnya untuk membangkitkan harga diri dan tekad Chang Sanfeng untuk bekerja keras. Tepat ketika Chang Chunpao ragu-ragu, percakapan dengan pasangan petani yang dia temukan saat berkelana memperkuat kepercayaan diri Chang Chunpao dalam memulai hidupnya sendiri. Anda adalah pria jantan, Anda tidak tahan dengan hidup Anda sendiri, tetapi Anda mengandalkan saudara perempuan dan ipar Anda. Anda tidak punya alasan untuk meminta penghinaan ini. Chang Chunpao berpikir bahwa dia adalah pria yang baik, tidak perlu merendahkan dirinya dan membuat kompromi dengan situasi ini. Tampaknya Chang Chunpao menyadari dirinya sendiri, tetapi sebenarnya dia tidak ingin Guo Xiang memandang rendah dirinya. Jika Yang Guo bisa menjadi pahlawan, dia pun juga bisa melampaui Yang Guo.
Seorang pria yang bermartabat tidak bisa berdiri sendiri dan tidak akan pernah berhasil jika dia selalu berada di bawah pagar. Chang Sanfeng mendengarkan kalimat ini dan memasukkannya ke dalam hatinya. Jadi ada kisah Chang Sanfeng berkultivasi di sebuah goa di Gunung Wutang. Karena Chang Sanfeng ingin menjadi orang yang penuh integritas, dia pun harus memiliki keterampilan yang dapat diandalkan. Tapi waktu tidak pernah menunggu siapapun. Koxiang yang sebenarnya memiliki Yang Kuo di hatinya, jadi Chang Sanfeng hanya bisa mengambil pilihan terakhir, yaitu menjadi pendeta Tao pada akhirnya, yang sebenarnya hati itu untuk Koxiang. Setelah seorang pria memiliki kasih sayang yang begitu tulus kepada seorang wanita, sangatlah sulit bagi wanita lain untuk masuk ke dalam hatinya lagi. Dari deskripsi yang ada di dalam buku, suatu hari berjalan-jalan di pegunungan menatap awan yang mengambang, melihat ke bawah pada air yang mengalir, Chang Chunpao merenungkan di dalam goa selama 7 hari 7 malam, tiba-tiba melalui memahami prinsip menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekakuan dalam seni bela diri, dia menjadi tersenyum dan tertawa. Dengan tawa sebesar ini, dia menertawakan seorang master hebat yang mewarisi masa lalu dan masa depan. Dia menciptakan sekolah seni bela diri Wutang yang mencerminkan generasi masa depan dan bersinar selama berabad-abad dengan menggunakan teori tinju pemahaman dirinya. Pada saat ini, Chang Sanfeng telah mencapai level ilmu silat yang sangat hebat dan telah menjadi Grandmaster antar generasi. Namun dalam perasaannya sendiri, dia meninggalkan penyesalan. Pada akhirnya penulis Jin Yong hanya bisa menggunakan percakapan Yin Susu dengan Yi Lianzhou untuk memberikan jawaban yang masuk akal kepada pembaca. Alasan mengapa pahlawan wanita Koxiang tidak menikahi Chang Sanren adalah karena dia memiliki Yang Guo di hatinya dan Yang Guo memiliki bibinya. Pada saat terakhir di mana situasi sudah tidak menentu, sang Grandmaster ini masih memikirkan Koxiang. Dari bocah bodonan lugu hingga akhir hayatnya dia masih memikirkannya. Perasaan Chang Sanfeng untuk Koxiang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Untuk mengatakan seberapa dalam itu mungkin hanya bulan dan gemerlap bintang yang mewakili hatinya. Deskripsi di dalam bukunya, Chang Sanfeng mengeluarkan sepasang arahat besi dari sisinya dan menyerahkannya kepada Yi Tayan. Chang Sanfeng mengatakan sepasang arahat besi ini diberikan kepada saya oleh Koxiang 100 tahun yang lalu. Anda akan mengembalikannya ke ahli waris Shaolin di masa depan. Dari sepasang arahat besi inilah seni unik dari aliran Shaolin menyebar. Arahat besi yang diberikan Koxiang padanya di masa lalu selalu amat sangat berharga sehingga selalu berada di sisinya. Dan pikiran dan cinta yang tak ada habisnya untuk Koxiang disematkan pada sepasang arahat besi. Cinta itu begitu dalam, sangat menyentuh. Banyak master seni bela diri di dunia seni bela diri, kita hanya bisa melihat dan memandang kehebatan mereka ketika mereka menyendiri dan mengabaikan kerinduan mereka akan cinta. Faktanya setiap orang memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, tetapi pihak lain bertemu dengan orang yang tepat pada waktu yang salah. Menyukai seseorang tidak harus berarti memilikinya. Menyukai seseorang itu sempurna dan itu juga karena perasaan tulus Chang Sanfeng. Ini juga dapat menonjolkan pesona pribadinya dan bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia tidak akan mengganggu kehidupan orang lain. Apa yang terjadi pada Koxiang dapat digambarkan sebagai kesalahan seumur hidup ketika melihat Yang Kuo. Pengalaman Chang Sanfeng hanya dapat diringkas sebagai 100 tahun kesalahan ketika melihat Koxiang. Mungkin seperti yang Jin Yong katakan dalam Kuda Putih Melolong Angin Barat, jika kamu sangat mencintai seseorang tetapi sangat mencintai orang lain, apa yang dapat kamu lakukan? Seberapa besar cinta Chang Sanfeng pada Koxiang? Apa yang dia katakan kepada Yi Tayan ketika dia berusia 110 tahun membuat matanya berkaca-kaca. Bahkan jika dia bisa melakukannya lagi, Chang Sanfeng akan membuat pilihan yang sama karena dia laki-laki dan dia mencintai Koxiang. Wutang di Tanjiangkou Hubei dan Emei di Leshan Sichuan, kedua tempat ini terpisah ribuan mil dan pegunungan menghalangi suara buku dan pedang. Keduanya tidak pernah bertemu lagi sejak mereka berpisah di bawah Gunung Sauce. Koxiang menghabiskan 24 tahun mencari Yang Kuo, mencari dan mencari, tetapi pada akhirnya keduanya tidak bertemu. Sutra hijau direbus menjadi rambut putih. Chang Sanfeng menghabiskan seluruh hidupnya menunggu seseorang.
dan pelipisnya telah menjadi beku selama 1 abad, merindukan lebih baik daripada bertemu. Menutup video ini, silakan teman-teman melihat kutipan novel dari Yi Tian Tulangci versi lama. Editor tolong ditampilin ya teksnya ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai teman-teman sekalian. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook dan Instagram. Sampai berjumpa lagi ya di konten-konten kami yang lainnya. Sampai berjumpa di video-video kami yang lainnya.